Agaknya kita semua nggak perlu bersimpati dengan apa yang dialami oleh terdakwa pemerasan, korupsi, dan gratifikasi pada Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Berbagai tindakan di luar nalar yang seharusnya tak dilakukan oleh seorang pejabat, pria yang akrab disapa SYL ini malah bertindak seolah-olah negara ini milik nenek moyangnya. Baru-baru ini, ia diduga memaksa anak buahnya untuk membayar seorang biduan yang disewa untuk mengisi acara di Kementerian Pertanian. Yep, kalian gak salah dengar. Biduan. Pernyataan ini bukan bualan belaka. Pasalnya, hal ini diungkapkan dalam persidangan yang menghadirkan mantan pejabat di lingkup Kementerian Pertanian, Arief Sopyan. Menurutnya, para pejabat-pejabat ini dipaksa untuk membayar biduan yang disewa untuk menghibur di acara kementerian. Nominalnya pun gak main-main, berkisar antara 50 juta hingga 100 jutaan rupiah. Wah, bayangin aja, ratusan juta itu bisa kepake untuk membantu peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Malah dipakai buat kesenangan pribadi. Kacau ya. Ya meskipun begitu ternyata masih banyak loh kelakuan-kelakuan absurd lain yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini. Gak cukup memeras buat bayarin biduan, SYL diduga pernah menerima uang sebesar 44,5 miliar hasil memeras bawahan-bawahannya di Kementan. Saking cintanya pada keluarganya, uang puluhan miliar tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan keluarga tercintanya. Well, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan mengaku bahwa selama menjabat, SYL selaku menteri kerap menggunakan anggaran kementerian serta uang patungan dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tentu dong, ini melanggar peraturan. Pelanggaran ini memuat pembelian emas untuk kado kondangan, pembelian skincare, hingga membayar biaya dokter kecantikan anak. Wow. Nah, idealnya penampilan ditunjang oleh perawatan ala-ala dan skincare yang high maintenance. Ya emang sih penampilan bisa jadi tameng nomor 1 bagi seorang perempuan. Tapi gimana kalau uang yang dipakai adalah hasil orang tua memeras bawahan yang ditujukan ke anaknya? Pengorbanan tak bermoral ini dilakukan SYL pada putrinya Indira Cundatita. Semestinya, keperluan yang satu ini harus menggunakan uang pribadi, alih-alih menggunakan uang negara. Pernyataan ini diungkapkan oleh mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Gempur Aditya. Aditya membenarkan jika ada anggaran Kementan yang digunakan untuk membiayai perawatan wajah serta kulit anak, bahkan cucu dari SYL. Nominal yang dikeluarkan cukup besar, yaitu 17-50 juta rupiah. Apakah gaji Indira belum cukup untuk perawatan? Padahal sebelumnya saat menjabat sebagai komisaris PT Petrokimia Gresik, kekayaannya dilaporkan mencapai 16 miliar rupiah. Lalu, saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang menjabat sejak 2023 kemarin. Tidak bisa sejauh mana saya. Jika sang anak perempuan diberi biaya perawatan mahal, lain lagi nih dengan anak laki-lakinya yang diberi dana untuk membeli spare part mobil pribadi. Syahrul Yassin Limpo juga disebut menggunakan anggaran di Kementan sekitar 500 juta rupiah untuk kepentingan ini. Family man oriented emang patut disematkan untuk SYL ini sih. Beliau juga dikabarkan mengambil uang Kementan untuk keperluan acara ulang tahun. Biaya kitanan cucu SYL ini disebut-sebut juga ditanggung sama Kementan. Hafid menyebut ada anggaran Kementan yang dikeluarkan Biro Umum untuk kepentingan SYL. Anggaran tersebut berupa biaya kitanan sang cucu, anak dari Kemal Redindo, putra Syahrul Yassin Limpo. Tindakan ini diungkapkan oleh mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum pada Kementan, Abdul Hafid. Berstatus sebagai saksi, Hafid mengaku ada aliran dana yang mengalir dari kas Kementan dan para bawahannya yang nominalnya cukup besar. Wah, aduh, yang ini cukup mencengangkan sih teman-teman. Bayangin, tiap harinya para pejabat-pejabat bawahan SYL ini harus ngumpulin 3 juta per hari untuk keperluan biaya makan yang dipesan melalui aplikasi ojek online dan biaya laundry di rumah dinasnya. Gila. Pernyataan ini diungkapkan oleh mantan staf Biro Umum Pengadaan Kementan, Muhammad Yunus, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan,
biaya makan yang notabene adalah kebutuhan primer masih memeras bawahannya. Lalu gimana nih uang bulanan untuk sang istri tercinta? Masa iya nggak cukup? 30 juta per bulan harusnya cukup sih. Tapi ini bukan gaji uang bulanan dari seorang SEL. Uang bulanan yang diterima sang istri, Ayun Sri Harahap, digadang-gadang dari hasil pemerasan yang dilakukan SEL terhadap pejabat bawahannya. Hal ini diungkap dari keterangan mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Isnar Widodo. Dirinya menyebut bahwa selain uang bulanan, ada juga uang jatah harian yang ditujukan kepada istri SEL ini. Adapun nominal jatah uang bulanan Bu Menteri tersebut naik berangsur dari 15 juta di tahun 2020 hingga 30 juta di akhir 2021. Isnar juga mengungkapkan cara sang istri meminta uang melalui ajudan pribadi SEL yang bernama Panji Hartanto. Selain uang bulanan sang istri, bawahan-bawahan SEL ini juga diperas untuk membayar cicilan di kartu kredit miliknya dan keluarganya. Saksi yang sama, Isnar Widodo mengungkap hal ini. Ironisnya, Isnar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga di lingkup Kementan, malah dicopot dari jabatannya karena menolak melunasi cicilan kartu kredit sebesar 215 juta rupiah itu. Ya, wajar dong menolak buat bayarin, karena kartu kredit tersebut beratasnamakan Syahrul Yassin Limpo yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Belum cukup dengan cicilan kartu kredit yang dibebankan, SEL juga rupanya membebankan cicilan mobil Alphard senilai 43 juta per bulan. Fasilitas mobil ini ternyata digunakan oleh anak SEL Kemal Redindo. Hal ini diungkapkan oleh mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum pada Kementerian Pertanian, Abdul Hafid, yang dihadirkan sebagai saksi sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Selain Kemal, Indira juga turut menikmati hasil pemerasan pejabat Kementan. Hal ini berupa pembelian mobil dengan merek Toyota Innova yang disebut-sebut senilai 500 juta rupiah. Mainstream dengan kendaraan mobil, SEL juga sempat membayar charter pesawat senilai 3 miliar rupiah. Tentu nilai fantastis ini tak hanya dibebankan pada salah satu direktorat jenderal, namun dana ini bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, dan banyak direktorat lainnya. Posisinya sebagai menteri harusnya sudah cukup menggunakan pesawat dengan maskapai kelas atas. Nah, charter pesawat ini benar-benar merugikan bawahannya. Yang harusnya menjadi ladang pahala, malah jadi ladang dosa. Uang dengan jumlah belasan miliar ini lagi-lagi hasil memeras bawahannya. Rinciannya 1,8 miliar rupiah digunakan untuk biaya ibadah umroh, lalu 1,6 miliar untuk kurban, dan 16 miliar untuk acara keagamaan lainnya. Hasil persidangan juga mengungkapkan bahwa uang-uang tersebut hasil memeras dari beberapa orang pejabat eselon 1 dan 2 di lingkup Kementerian Pertanian. Punya selera tinggi dalam seni, SEL juga memeras bawahannya untuk membeli lukisan karya Sujiwo Tejo senilai 200 juta rupiah. Pengakuan ini diungkapkan oleh Raden Kiki Mulya Putra selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Kementan. Pembelian lukisan fantastis ini dibantu oleh Kiki dan Nasir sebagai vendor di Kementerian Biro Umum. Uang senilai 130 juta ini kemudian dikirimkan kepada Kiki. Bukan tanpa alasan. Ternyata uang tersebut berstatus pinjaman. Sementara sisanya, 70 juta, berasal dari uang yang dikumpulkan secara paksa dari para pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian. Nah, dengan tindakan-tindakan hina yang dilakukan SEL, tidak dipungkiri di sistem politik dan pemerintahan kita, masih banyak oknum-oknum yang punya perangai buruk. Bahkan bisa jadi ada yang lebih buruk, dengan memanfaatkan uang negara dan menzolimi bawahannya demi kepentingan pribadi dan keluarga mereka.